Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bela negara. Jumpa lagi di video pembelajaran mata kuliah hukum adat. Untuk kali ini kita akan membahas terkait tentang hukum adat di Indonesia. Mengenal hukum adat Indonesia, hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang merupakan pedoman bagi sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik di kota maupun di desa. Hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata. Cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Hukum adat adalah merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dengan mempelajari hukum adat berarti kita telah mempelajari sebagian dari kebudayaan bangsa kita. Orang mencampur adukkan antara pengertian adat yang mengandung sanksi, yaitu hukum adat, dengan pengertian adat yang tidak mengandung sanksi, yaitu kebiasaan saja. Kita masuk ke faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat yang pertama adalah satu, yaitu magic dan dinamisme. Kemudian yang kedua yaitu agama. Agama ini ada Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat. Kemudian yang keempat yaitu hubungan dengan orang luar. Dalam hal ini adalah orang asing. Magic dan animisme di Indonesia, faktor magic dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara adat yang bersumber pada kekuasaan serta kekuatan gaib. Kemudian animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta itu bernyawa. Animisme
ada dua macam. Ya, animisme ada dua macam, yaitu yang pertama fetisisme, yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar daripada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua, dan lain-lainnya. Spiritisme yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat. Kita masuk ke faktor agama. Masuknya agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat. Agama Hindu pada abad ke-8 masuknya orang India ya, ke Indonesia dengan membawa agamanya. Pengaruhnya dapat dilihat di mana? Pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan, raja, dan pembagian kastanya. Kemudian agama Islam pada abad ke-14 dan awal abad ke-15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka dan Iran ya, pengaruh agama Islam ini terlihat dalam hukum perkawinan, yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan, dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam di dalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya, misalnya daerah Jawa dan Madura. Aceh, pengaruh agama Islam sangat kuat. Namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, tetapi tetap dilakukan upacara perkawinan menurut hukum adat. Misalnya di Lampung, kemudian Tapanuli. Ya. Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang barat. Aturan-aturan hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan. Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang sosial, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
dengan didirikannya beberapa lembaga pendidikan dan rumah sakit. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat. Kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan raja-raja, kepala Korea, nagari, dan lain-lain. Kita masuk ke kekuasaan asing. Kekuasaan penjajahan Belanda, di mana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan. Periode perkembangan hukum adat di Indonesia. Ya, kita masuk ke periode perkembangan hukum adat di Indonesia. Yang pertama adalah zaman kerajaan. Periode perkembangan hukum adat di Indonesia yang pertama adalah zaman kerajaan. Kemudian yang kedua, zaman penjajahan Belanda. Yang ketiga, yaitu zaman penjajahan Jepang. Yang keempat, zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan ini yaitu ada Orde Baru, Orde Lama, dan Orde Baru, serta reformasi. Saya ulangi, yang keempat adalah zaman kemerdekaan. Yang pertama Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi. Kita masuk ke zaman kerajaan. Telah dimiliki tatanan hukum, yaitu raja. Yang kedua, prasasti. Ya, prasasti. Prasasti ini kitab-kitab kuno. Di antaranya adalah UU Jambi, kemudian UU Simbur Cahaya di Palembang. Kemudian yang C atau yang ketiga itu UU NAN 20. Ini di Minangkabau dan sebagainya. Bukti adanya hukum adat Indonesia bahwa di tahun 1000 pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Sivasana. Saya ulangi, tahun 1000 pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur, ya, dengan kitabnya yang disebut Sivasana. Tahun 1331 sampai dengan 1364, Gajah Mada, Patih Majapahit membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada. Kemudian tahun 1413 sampai dengan 1430, Kanaka, Patih Majapahit membuat kitab Adigama. Dan tahun 1350 di Bali ditemukan kitab hukum Kutara
Manafa, Kitab Hukum Kutara Nafa. Kita masuk ke zaman penjajahan Belanda. Terjadi penetrasi politik, perdagangan, dan budaya sekitar 3,5 abad. Akibatnya terjadi pergeseran nilai-nilai masyarakat. Ya. Norma agama, adat istiadat kebarat-baratan, hukum barat berlaku bagi pribumi. Kemudian zaman Daendels 1808 sampai dengan 1811 beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat, tetapi derajatnya lebih rendah dari Eropa. Ya, beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat, ya, tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa. Jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa, sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan. Karenanya zaman Raffles 1811 sampai dengan 1816. Di zaman Raffles ini membentuk komisi McCance atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji, meneliti peraturan yang ada di masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Hasil penelitian komisi McCance adalah presiden menjabat sekaligus sebagai kepala hakim. Susunan pengadilan terdiri dari resident courts. Hasil penelitian komisi McCance, residen menjabat sekaligus sebagai kepala hakim. Susunan pengadilan terdiri dari resident courts, bupati courts, division courts. Jadi ada juga circuit of courts atau pengadilan keliling. Ya. Yang berlaku adalah native law dan on range custom untuk bupati courts dan untuk residen, yaitu orang Inggris, memakai hukum Inggris. Kita masuk ke zaman Komisi Jenderal 1816 sampai dengan 1819. Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada. Pada zaman Van der Havelen 1824, pada zaman ini tidak ada perhatian hukum, ya,
pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat, bahkan merusak tatanan yang sudah ada. Kita masuk ke zaman debus. Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat. Yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli. Kemudian pada zaman Van de Bos, pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan, menurut hukum Islam, serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Brickman dan Islam. Demikian video pembelajaran mata kuliah hukum adat untuk kali ini. Jika ada komentar, silahkan ditulis pada kolom komentar. Salam bela negara. Sampai ketemu video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.